Halo, bertemu kembali dengan saya dalam pelajaran IPS kelas 4 SD. Kali ini kita akan belajar tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Bersama saya, Pak Pram. Persebaran flora dan fauna di Indonesia sangat erat terkait dengan letak geografis Indonesia. Alfred Russel Wallace, ahli zoologi dari Inggris, meneliti flora dan fauna di Indonesia bagian barat. Max Carl Wilhelm Weber, ahli zoologi keturunan Jerman Belanda, meneliti di Indonesia bagian timur. Dari hasil pengamatan dan penelitian mereka diketahui adanya perbedaan antara jenis fauna hewan di bagian barat Indonesia dan di bagian timur Indonesia. Maka, dibuatlah pembagian persebaran fauna di Indonesia dengan garis abstrak yang dikenal dengan nama garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace membelah Selat Makassar menuju selatan hingga Lombok. Sedangkan garis Weber memanjang dari sebelah timur Sulawesi hingga laut dan Kepulauan Aru. Garis Wallace dan garis Weber membagi persebaran flora dan fauna di Indonesia menjadi 3 kelompok atau zona. Yang pertama adalah adanya tumbuhan dan hewan asiatis atau orientalis. Kemudian ada tumbuhan dan hewan peralihan. Lalu ada hewan dan tumbuhan australis. Persebaran flora tumbuhan di Indonesia menurut letak geografisnya. Persebaran flora tumbuhan di Indonesia. Menurut letak geografisnya, persebaran flora dapat dikategorikan berdasarkan wilayah dan karakteristik yang hidup di dalamnya. Seperti pembagian zona fauna di Indonesia, Alfred Russel Wallace juga membagi persebaran flora menjadi beberapa zona meliputi flora Indonesia bagian barat Asiatis, flora Indonesia bagian tengah peralihan, dan flora Indonesia bagian timur Australis. Flora Indonesia bagian barat Asiatis. Wilayah flora bagian barat disebut sebagai wilayah Asiatis karena memiliki banyak kesamaan dengan jenis flora yang ada di Asia, baik dari segi ukuran, bentuk, dan warna. Daerahnya meliputi Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan. Di wilayah Indonesia bagian barat terdapat hutan hujan tropik. Tumbuhan hutan hujan tropik berkanopi rapat, seperti lumut, tanaman paku, jamur, meranti, damar, pohon mangga, dan yang khas adalah bunga rafflesia, bunga bangkai terbesar di dunia. Adanya di Bengkulu. Ini adalah contoh tanaman lumut. Ini tanaman paku, jamur, meranti itu kayu-kayuan, mahoni dan damar juga, pohon mangga, dan yang khas adalah bunga rafflesia. Bunga bangkai terbesar di dunia dari Bengkulu. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Persebaran flora Indonesia bagian timur meliputi wilayah Maluku dan Papua serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kawasan ini disebut sebagai zona australis karena memiliki banyak kesamaan dengan flora di Australia. Ciri tanamannya rendah dan tumbuh di daerah datar seperti tanaman rasa mala, tanaman eukaliptus, pohon pelangi di contoh batangnya, kemudian tanaman matoa, gambar buahnya. Flora Indonesia bagian tengah peralihan meliputi wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Tanaman endemik dari zona peralihan ini antara lain pala, cengkeh, cendana, dan eboni atau yang dikenal juga dengan kayu hitam dari Sulawesi. Sekarang kita lihat persebaran hewan. Ciri-ciri hewan asiatis memiliki kemiripan dengan hewan-hewan di benua Asia. Banyak mamalia berukuran besar seperti gajah, badak bercula satu, rusa, banteng Jawa, dan harimau. Terdapat berbagai macam jenis kera primata. Jenis spesies primata paling banyak terdapat di Kalimantan, diantaranya ada bekantan,
loris hantu, orangutan, dan tarsius. Jenis burung di wilayah Asiatis ini memiliki warna yang menarik dan suara yang merdu seperti jalak Bali, elang Jawa, elang putih, ayam hutan dada merah, kutilang, perkutut, murai, dan lain sebagainya. Ciri-ciri hewan Australis memiliki kemiripan dengan hewan-hewan di benua Australia. Banyak mamalia berukuran kecil dan hewan berkantong seperti kuskus. Ada bandicoot, tikus babi atau tikus besar yang bermoncong mancung lancip. Kemudian ada kanguru dan dingiso, kanguru pohon mantel emas atau musang berkantung di Maluku Timur dan di Papua. Banyak jenis burung berbulu indah seperti kakatua berjambu, cendrawasih, kasuari, dan masih banyak yang lainnya lagi. Ciri-ciri hewan peralihan. Hewan peralihan merupakan hewan endemik Indonesia, artinya persebaran alaminya hanya ada di Indonesia, khususnya di bagian tengah. Yang pertama, contoh hewan peralihan adalah anoa. Ini adalah hewan anoa, bentuk tubuhnya seperti kerbau, tapi lebih kecil dan hidup liar. Contoh berikutnya adalah babi rusa, babi hutan dengan taring panjang dan melengkung. Lalu ada komodo, fauna purba di Pulau Komodo. Kemudian ada burung maleo di Sulawesi dan di Pulau Sangihe. Menarik ya, ini contoh burung maleo. Terima kasih sudah belajar bersama saya dan sampai jumpa serta salam sehat selalu.